Hai semuanya, selamat datang di podcast Peka Penegak Keadilan. Bersama aku, Adil. Hari ini kita punya topik yang hot jotot panas cuaca di Bali akhir-akhir ini, yaitu kasus pemerkosaan seorang anak oleh ayah kandungnya sendiri di kota Semarang yang baru-baru ini menghebohkan, mengguncangkan satu Indonesia Raya ya sahabat. Oh iya, hari ini kebetulan aku nggak cuma sendiri, ada yang menemani aku. Halo semua, aku Andra dan kita yang bakalan menemani kalian selama 15 menit ke depan ini. Jadi, kita akan mencoba memahami bagaimana perlindungan dan penegakan hukum berjalan dalam kasus macam ini. Oh iya, Andra, bukannya kalau misalnya makin ramai tuh makin seru ya sih? Yogi, jadi di sini kita bakalan beramai-ramai nih, Del. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut teman-teman kaum muda kita. Oke, jadi di sini ada Francisca. Hai, aku Francisca. Next ada Dinda. Hai. Nilai aja susahnya dan Francisca. Dan Dan the last but not least ada Bagus. Halo guys, gue Bagus. oh iya, guys, kalian kira-kira pada suka Indomie nggak nih? Kalau para viewers di rumah gimana? Oh iya, suka. Kalau misalnya Indomie seleramu, kamu seleraku. Satu lagi nih, sebelum kita ke jenjang yang lebih serius, gimana kalau kita segerin podcast ini dengan teh botol susu? Karena apapun makanannya, minumnya teh botol susu. Kali minum guys. Nah, udah pada seger kan nih ya? So, because this topic is so hot, dimana seorang ayah memperkosa anak kandungnya sendiri loh. Menurut kalian tentang kasus ini gimana guys? Kejam banget sih seorang ayah kandung yang tega memperkosa anaknya sendiri. Wah, keterlaluan banget sih itu ayahnya. Parah banget sih. Itu seorang ayah kandung yang berani memperkosa darah dagingnya sendiri. Itu menurut aku kayak bener-bener di luar naila banget. Terus aku mikirnya, ibu kandungnya tuh kemana woi? Gitu loh. Iya, bisa-bisanya setega itu kan. Dengar-dengar kabarnya korban, si anak sekarang sudah berpulang ke Yang Maha Kuasa. Rest in peace little angel. Padahal sudah sepantasnya tugas seorang ayah itu untuk membesarkan, mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang, memberikan perlindungan, dan memenuhi hak-hak dari anaknya. Tapi ternyata masih ada saja ya ternyata ayah yang tega merenggut nyawa anaknya sendiri. Setuju Adel, kasus perkosaan atau kekerasan seksual kepada anak, apalagi anak sendiri, sangat melukai hati nurani. Setauku, kasus perkosaan atau kekerasan seksual di Indonesia bukan hal yang pertama, bahkan merajalela. Menurutku, hal yang paling memungkinkan adanya kasus tersebut, ibu dari sang anak sedang berada di fase sibuknya bekerja. So sibuk apa sih ibunya sampai nggak bisa ngurus anaknya? Terus bapaknya aja bisa sampai memperkosa anaknya loh. Mungkin ya, saking sibuknya sang ibu bekerja hingga tidak sempat meluangkan waktu bagi putrinya, dan sang anak ini sampai tidak berani berbicara atas apa yang ia lakukan, dan itu karena ia mendapatkan trauma yang sangat berat dari apa yang ayahnya lakukan. Tapi guys, mungkin aja nggak sih ada permasalahan dalam penegakan hukumnya? Kasus ini mungkin baru terungkap sekarang, padahal sudah berlangsung cukup lama. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Iya juga ya Del. Seringkali ada ketidakpastian atau ketakutan yang menghambat korban untuk melakukan kasus macam ini. Bisa jadi karena mereka merasa takut pada pelaku atau merasa malu, ataupun khawatir akan stigmatisasi. Ya juga maka dari itu kita juga harus mendukung sang korban dan memastikan ia mendapatkan keadilan dan perlindungan. Dan ini juga menyeret tentang lembaga penegakan hukum, serta kita harus mengadakan sosialisasi ke setiap daerah-daerah untuk masyarakat. Sangat setuju Dina, upaya pencegahan menjadi hal yang wajib dan harus dilakukan oleh orang tua secara serius, yaitu sadarkan keluarga, terutama anak-anak, untuk mengenali situasi potensial yang dapat menyeret mereka ke jurang pelecehan atau pemerkosaan. Kalau menurutku sih nih ya, hukum untuk anak-anak di Indonesia harus ditegaskan lagi, sehingga pelaku untuk melakukan pelecehan atau kekerasan terhadap anak itu memikirkan 2 kali untuk melakukan hal tersebut, atau bahkan tidak melakukan hal tersebut dikarenakan hukum yang lebih tegas. Wah, keren-keren juga nih pemikiran generasi penerus bangsa.
Tapi bukannya emang ada ya undang-undang yang menjerat sang ayah sebagai pelaku dari pemerkosaan putri kandungnya itu sendiri? Tentu saja ada dong, Del. Seharusnya si pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Oh, aku tahu. Kalau nggak salah, yang aku baca di pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 di tahun 2002, itu tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa sang anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain itu bisa dipidana selama 15 tahun di penjara. Wow, bener banget tuh salah satu pasal yang disebutin sama Dinda. Kalau Bagus sama Francisca gimana? Atau mungkin Andra? Aku ada sih baca pada buku Undang-Undang Dasar 1945 pas pelajarannya Pak Eva, yaitu pada pasal 28B ayat 2, di mana yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Apalagi nih ya, pada pasal 294 ayat 1 KUHP penegasan hukumnya lebih serius. Oh, jadi lamanya masa penjara atau hukuman yang didapatkan oleh pelaku itu ditentukan oleh apa dong? Mungkin ditentukan dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Atau bisa juga ditentukan berdasarkan umurnya, Del. Kalau begitu, padahal sudah sebanyak itu loh undang-undang yang melindungi sang anak atau undang-undang lainnya yang bersifat harus dipatuhi sebagai perintah berupa larangan yang tidak boleh dilakukan, suka tidak suka harus dilakukan, mengikat dengan memberikan batasan dalam berperilaku dan sanksi tegas sebagai ganjarannya. Itu semua karena pengetahuan masyarakat mengenai hukum yang ada di Indonesia belum rata, Del. Tidak semua orang tahu, Del. Bahkan beberapa dari mereka menganggap hukum itu hal yang sepele. Wah, jadi kesimpulan dari podcast ini adalah pentingnya untuk mengetahui undang-undang yang mengatur hukum di Indonesia dan meningkatkan kesadaran kita akan hukum untuk mewujudkan masyarakat yang adil, terinformasi, dan patuh terhadap aturan yang ada. Dan meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum di negara yang kita cintai ini. Nah, ini nih aku setuju banget. Betul. Yes guys, sehingga terciptanya perlindungan dan penegakan hukum yang tegas di Indonesia. Baik teman-teman, dengan ini aku Adel. Aku Andra. Berakhirlah podcast Peka dengan kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandungnya sendiri. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa minum. Dadah. Nantikan episode Peka selanjutnya ya. Iya, tegang kok. Keterlaluan banget sih, keterlaluan banget sih. Itu ayahnya. Bukan helm. Bukan. memilikimu. Anda tegang banget. Jangan, lucu banget sih.